Oke, sebelum kita mulai pelajaran, coba dipimpin dulu doanya. Silakan, ada yang memimpin doa? Dian ya, silakan Dian pimpin doanya. Oh iya. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Amin. Terima kasih Dian sudah memimpin doanya. Semoga materinya dengan mudah dicerna. Kalau gitu, Ibu sekarang cek dulu ya absensi satu persatu nih. Siswanya tadi ada 14 orang. Hadir semua nggak ya? Fitri hadir? Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Zahwa? Enggak. Hadir, Bu. Zahwa hadir. Alam? Alam kemana ya? Kemarin hadir. Ya, lalu siapa lagi ya? Siti Saleha. Siti Saleha hadir? Hadir, Bu. Hadir. Suaranya yang jelas ya, Neng. Yang semangat kan masih pagi. Ya. Nah, sekarang anak-anak masih ingat nggak sih pertemuan minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Pertemuan minggu lalu kita bahas tentang apa? Bu. Ya, lembaga keuangan, pintar. Tadi siapa yang jawab ya? Ya, Zahwa ya? Fatimah. Oh, Fatimah. Iya, Fatimah pintar. Lalu coba kamu jelaskan apa itu lembaga keuangan. Ayo, ada yang bisa menjelaskan lembaga keuangan? Ayo. Saya Bu Fitri, Bu. Ya, Fitri, silakan Fitri, lembaga keuangan apa? Ya, lembaga keuangan adalah lembaga yang dalam operasi sehari-harinya menjalankan jasa di bidang keuangan, yaitu berupa perantara intermediasi dari pihak yang surplus dan kepada pihak yang defisit dana, baik itu sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah, Bu. Iya, pinter. Dicatat ya yang kemarin kita sudah bahas ya. Terima kasih Fitri. Ibu share dulu materi kita kali ini. Oke, sekarang itu slide yang pertama itu tentang apa ya? Coba dilihat gambarnya deh, perhatikan. Macam-macam pekerjaan. Iya, apa itu tadi? Macam profesi. Oh, macam-macam profesi. Iya, berbagai macam profesi. Betul, berbagai macam profesi. Ada apa saja itu profesinya, Nak? Ada bos. Ada bos. Oh, ada dokter. Ada dokter. Cleaning service. Ada juga petugas kebersihan. Iya, ada petugas kebersihan. Kesehatan. Sekretaris. Iya, sekretaris. Ih, kalian pinter-pinter ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kamu mampu menguraikan hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan tepat dan benar. Lalu nanti yang Ibu harapkan juga, kamu bisa menentukan hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan tanggung jawab. Nanti kamu bisa cari browsing di internet. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di situ kurang lebih ada 50 lembar. Kamu bisa baca-baca sebagai referensi kamu nanti kalau misalkan kamu bekerja di sebuah perusahaan. Peta konsepnya ya, nanti kamu akan mengetahui pengertian hak dan kewajiban itu apa. Lalu macam-macam hak dan kewajiban tenaga kerja itu seperti apa? Berdasarkan undang-undang pastinya ya. Lalu setelah itu peta konsepnya adalah upaya penanganan ketika kamu nanti bekerja di sebuah perusahaan, bisa saja nanti kamu ada kendala, ada perselisihan, dan di sini ada upaya penanganannya. Apa saja langkah-langkahnya? Oke? Nah, di sini nanti ada tugas individu ya. Kamu simak dulu video yang akan Ibu tampilkan, lalu berikan pendapat kalian terkait video tersebut. Suaranya terdengar tidak? Akhir-akhir ini satu Indonesia lagi panas ngomongin satu masalah yang sama. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Di jalanan rakyat turun demonstrasi, di media sosial kita perang melawan misinformasi, dan pastinya di tengah-tengah kekacauan ini banyak orang jadi bertanya,
kenapa pemerintah bersikeras pengen nerapin undang-undang ini? Dan apa tujuan Omnibus Law ini sebenarnya? Oke, kalau pemerintah ditanya kayak gitu, jawabannya pasti satu. Untuk ngebuat Indonesia jadi negara maju. Karena menurut World Bank, kekayaan negara itu kebagi jadi 4 level ini. Yang ngomong-ngomong, Indonesia baru aja naik dari level 2 ke level 3. Tapi, masalahnya untuk suatu negara bisa ke level paling atas itu sulitnya udah kayak kena jebak. Tenaga kerja kita terus berkembang dari pertanian ke manufaktur hingga ke jasa. Dan kalau kita ngelihat sejarah, banyak negara berkembang termasuk kita bisa naik level dari level 1 ke level 2 karena negara-negara maju memperkerjakan buruh untuk produksi dan mengekspor barang-barang industri. Dan sewaktu banyak pekerja transisi dari pertanian jadi ke pabrik, mereka jadi punya pendapatan yang lebih tinggi. Naik gaji, bikin belanja jadi hobi, hobi belanja bikin bisnis lokal berjaya. Begitu terus berulang-ulang sampai semua orang tambah kaya. Udah ada juga investor asing yang kecewa sama UU ini. Bahkan sebelumnya Bank Dunia juga pun pernah minta pemerintah revisi UU ini karena dinilai bakal berdampak buruk sama lingkungan. Udah gitu, sekalipun investor beneran dateng, gak serta-merta masalah pengangguran Indonesia langsung selesai. Karena musuh terbesar ekonomi kita itu bukannya minim investasi, tapi maraknya korupsi. Bahkan kita bisa melihat fakta, data nunjukin kalau tiap tahunnya angka investasi kita terus naik, tapi tenaga kerja yang dihasilin malah terus-terusan turun. Itu penyebabnya karena aliran dana investor ini nguntungin mereka yang ada di atas dan merugikan yang di bawah. Kebanyakan investasi ini ternyata ngalir ke sektor jasa, bukan manufaktur apalagi pertanian. Sedangkan sektor jasa itu sangat manfaatin modal teknologi dan gak perlu mempekerjakan banyak orang. Meskipun bukan berarti investasi di sektor jasa itu sendiri jelek, tapi di sini orang-orang yang gak punya kesempatan untuk belajar skill-skill modern yang diperlukan bakalan habis disingkirkan teknologi. Jadi ya meskipun ribet banget mau gimana pun Indonesia gak bakal jadi negara maju kalau keterampilan kaum pekerjanya gak berkembang. Dan fakta sedihnya pendidikan Indonesia di tingkat dunia masih sangatlah rendah. Inilah rapor merah yang seharusnya jadi fokus negara. Solusi yang harus kita lakukan sekaligus PR besar kita adalah majuin pendidikan dan cetak generasi emas yang cerdas, terampil, dan punya skill untuk bersaing. Pada akhirnya, hukum dan undang-undang itu ada untuk jadi panduan kita. Tapi ini bukan kayak panduan masak yang kalau dilanggar justru bisa nemu resep baru. Panduan ini ibarat kitab yang kalau kita ngelanggar isinya, kita akan kena hukuman. Masih jangan sampai lemah dan ujungnya dirugikan. Karena inilah semangat kita, Indonesia sebagai negara demokrasi. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Nah, ada lagi nggak yang ingin menambahkan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya untuk apa sih pemerintah buat? Gitu. Ada lagi? Bu, saya Ya, boleh silakan. menambahkan, Bu. Ya, silakan tambahkan. Ya, silakan. Selanjutnya melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Selanjutnya, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan proyek pada strategi nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional, Bu, yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Ada yang bisa menjelaskan tidak apa itu hak dan kewajiban? Kita harus tahu dulu hak itu apa, kewajiban itu apa, gitu kan? Coba ada yang bisa menjelaskan hak itu apa, kewajiban itu apa? Silakan. Halo. Iya. Alam tadi, Alam mau menyampaikan hak itu apa sih, Alam? Ya, Alam. Hak adalah? Iya, Bu. Ya, silakan. Ibu udah Hak adalah dengar. sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan
Iya, itu hak ya. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan. Di sini ada hak dan kewajiban tenaga kerja pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tadi hak sudah disampaikan, hak itu apa. Nah, di sini ada pasal-pasalnya nih. Hak tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nanti dibaca di modulnya. Contohnya pasal 6 itu terkait dengan memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Terlihat tidak di slide-nya? Ada ya? Iya, ini adalah ini adalah salah satu pasal yang terdapat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berkaitan dengan hak tenaga kerja. Ada banyak ya. Ada banyak. Nanti kamu bisa baca kembali ya. Ada pasal 78, 79, 86 ya sampai 156 ya. Itu pasal-pasalnya. Nah, di sini ada pasal-pasal terkait tentang kewajiban tenaga kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Coba, Ibu ingin salah satu anak deh ingin membacakan pasal 126 deh, ayat 1. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang ingin memberikan pendapatnya, kesimpulannya kali ini? Ayo. Kesimpulan materi kita kali ini apa saja ya? Saya Bu. Iya, silakan. Ya Bu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mencangkup salah satu terkait hak dan kewajiban tenaga kerja. Ya, itu tadi undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Cakupannya apa aja? Itu ada kaitannya dengan hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja. Lalu kesimpulan yang selanjutnya ada kesimpulan yang terakhir karena waktunya sudah sedikit lagi. Ada Bu. Ya, silakan. Ada Bu yang tadi terakhir Ibu jelaskan tentang penyelesaian perselisihan itu terdapat 3. Ya. Yang pertama ada perundingan bipartit, yang kedua perundingan tripartit sama pengadilan hubungan industrial Bu. Iya, pinter sekali. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah melakukan kesimpulan materi kita kali ini ya. Sekarang kamu siapkan dulu aplikasi Quizy-nya seperti biasa kalau materi Ibu ya. Setelah kita bahas bersama ada evaluasi soal. Ada 5 soal, tolong disiapkan aplikasi Quizy-nya ya. Nanti ada 5 soal di sini kamu tinggal jawab betul atau salah dari pernyataan berikut ini. Paham? Paham? Ya, paham. Ibu share ya, nanti kodenya ya, tolong disiapkan. Kita tutup materi kali ini. Untuk materi selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menerapkan prosedur kelengkapan dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. Oke, terima kasih untuk pertemuan minggu ini. Coba di pertemuan kita kali ini bisa dipimpin oleh Dian. Silakan Dian, pimpin doanya. Terima kasih Bu Yuyun. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa agar apa yang diberikan Ibu Yuyun bermanfaat ilmunya buat kita. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Tetap
jaga kesehatan, taati protokol COVID ya, apalagi saat ini sedang tinggi sekali angka kasus penderita COVID-nya yang dinyatakan positif. Diam di rumah lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.